Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabina Rahma. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti. NIM saya 1872050063. Di sini saya mau mengerjakan tugas dari dosen penghapus saya, Bu Ismerita SPD MPD, dengan topik metode impress dan fluktuatif, perbedaan dan contoh. Oke teman-teman, kita simak video selanjutnya ya. Di sini saya menjelaskan dulu nih apa nih pengertian kas kecil. Kas kecil adalah sejumlah dana yang sudah disiapkan oleh suatu perusahaan yang penggunaannya ditunjukkan untuk jenis-jenis pengeluaran yang rutin dan berjumlah kecil. Di sini saya juga ada perbedaan impress dan fluktuasi ya teman-teman. Metode tetap atau yang disebut dengan impress sifatnya itu tetap. Yang kedua, dalam pembelanjaan kas kecil tidak ada jurnalnya, hanya perlu bukti pembayaran untuk bukti pengeluaran kas. Yang ketiga, ada dalam pengisian ulang dana kas kecil harus kembali sesuai dengan kebijakan perusahaan dan sesuai dengan jumlah kas kecil pada saat pertama kali dibentuk. Nah, yang kedua ada perbedaan dari metode berubah atau fluktuasi, yaitu dia tuh sistemnya tidak tetap. Yang kedua ada dalam pembelanjaan kas kecil harus dibuat jurnal yang sesuai dengan pengeluaran dalam pengisian ulang dana kas kecil. Jumlah atau nominal pengisian kas kecil sesuai dengan kebutuhan. Oke, teman-teman. Selanjutnya di sini dalam arti kalau misalnya impress fund system itu atau sistem dana tetap, yaitu dalam sistem impress kas kecil yang dicadangkan oleh perusahaan bersifat tetap kecuali ingin mengubah jumlah kas kecil seperti jika kas yang sudah dicadangkan ternyata kurang memenuhi sehingga perlu ditambah lagi jumlahnya. Nah, di sini ada fluctuation fund system, yaitu sistem dana berubah. Sistem fluktuasi sesuai fungsi akuntansi keuangan yang menerapkan metode jumlah kas kecil yang tidak ditetapkan tetapi sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman. Di sini ada contohnya nih teman-teman. Di sini ada contohnya. Di sini ada PT Sejahtera Makmur adalah sebuah perusahaan yang menyediakan kas kecil untuk pengeluaran rutin yang berjumlah kecil. Nah, di sini berikut ini adalah seluruh transaksi yang dilakukan pada bulan Desember 2018. Yang pertama, 5 Desember, penyerahan cek senilai seharga 2 juta rupiah. Nah, yang kedua yaitu untuk pembentukan kas kecil, dan di sini ada 8 Desember pembayaran biaya kirim dokumen senilai seharga 100.000 rupiah. Dan yang ketiga di sini ada tanggal 21 Desember pembelian konsumsi untuk karyawan yang bekerja lembur senilai 200.000 rupiah. Dan di sini ada tanggal 28 Desember yaitu pertanggungjawaban atas pengeluaran yang menggunakan kas kecil dan pengisian kembali. Di sini ada contoh tabelnya ya teman-teman. Di sini ada metode impress, yaitu pembentukan dana kas kecil. Tanggal 5 bulan 12 2018 itu masuk ke dana kas kecil itu ke perkiraan. Nah, 2 juta dia masuk di debit dengan seharga 2 juta rupiah. Nah, kas itu masuknya ke kredit 2 juta rupiah. Nah, di sini ada pengisian kembali dana kas kecil. Pengisian kembali dana kas kecil tanggal 28 bulan 12 2018 biaya kirim dokumen itu debitnya 100.000 rupiah. Di sini ada alat tulis kantor yaitu 175.000 rupiah. Konsumsinya 200.000 rupiah dan kasnya itu masuk ke kredit jadinya 475.000 rupiah. Nah, pengisian kembali dana kas kecil sesuai dengan jumlah pengeluaran yaitu 475.000 rupiah sehingga saldo kas kecil kembali menjadi 2 juta rupiah. Di sini ada metode fluktuasi yaitu pembentukan dana kas kecil yaitu dari tanggal 5 bulan 12 2018 yaitu perkiraannya dana kas kecil itu masuk ke debit yaitu 2 juta rupiah dan perkiraan kasnya itu masuk ke kredit jadinya 2 juta rupiah.
Di sini ada pembayaran biaya kirim dokumen. Tanggal 8 bulan 12 2018 biaya kirim dokumen yaitu masuk ke debit 100.000 rupiah, kas kecilnya berarti masuk ke kredit jadinya 100.000 rupiah. Nah, di sini ada pembelian alat tulis kantor yaitu tanggal 15 bulan 12 2018. Alat tulis kantor itu masuk ke debit 175.000 rupiah. Nah, kas kecilnya itu 175.000 rupiah masuk ke kredit. Nah, pembelian konsumsi tanggal 21 bulan 12 2018 di sini alat tulis kantornya masuk ke perkiraan itu debitnya itu 200.000 rupiah dan kas kecilnya itu masuk ke kredit jadinya 200.000 rupiah. Dan pengisian kembali dana kas kecil tanggal 28 bulan 12 2018 kas kecil itu masuk ke debit 650.000 rupiah, kasnya jadi balik jadi ke kredit 650.000 rupiah. Jadi total biaya pengeluaran adalah 475.000 rupiah. Namun angka tersebut tidak harus dijadikan dasar pada saat pengisian kembali dana kas kecil jika penanggung jawab kas kecil mengajukan untuk melakukan pengisian senilai 650.000 rupiah, maka saldo kas kecil menjadi 2.175.000 rupiah. Maka saldo setelah pengisian berbeda dengan saldo pada saat pembentukan dana kas kecil yaitu 2 juta rupiah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.